Pernahkah kalian mendengar tentang wabah kelaparan besar di Irlandia? Peristiwa ini begitu dahsyat hingga membunuh hampir setengah penduduk Irlandia dan mengubah sejarah negara itu selamanya. Penasaran bagaimana kisah tragis ini terjadi? Yuk, kita simak bersama. Selamat datang kembali di channel kami, Penulis Sejarah. Hari ini, kita akan membahas tentang wabah kelaparan yang melanda Irlandia. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wabah kelaparan besar di Irlandia, atau dikenal juga sebagai Great Famine, terjadi antara tahun 1845 dan 1852. Selama periode ini, kelaparan melanda Irlandia dan menyebabkan kematian jutaan orang. Penyebab utamanya adalah penyakit yang menyerang tanaman kentang, yang merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Irlandia pada saat itu. Irlandia pada pertengahan abad ke-19 sangat bergantung pada kentang sebagai sumber utama makanan. Tanaman ini tumbuh dengan baik di tanah Irlandia yang subur dan mampu memberikan hasil panen yang melimpah. Kentang tidak hanya menjadi makanan utama sehari-hari, tetapi juga menjadi sumber utama nutrisi bagi sebagian besar penduduk, terutama kalangan petani miskin. Namun, ketika penyakit busuk daun atau late blight menyerang pada tahun 1845, seluruh tanaman kentang rusak dan gagal panen. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Phytophthora infestans yang menyebar dengan cepat melalui spora yang terbawa angin dan air. Ketika tanaman kentang terinfeksi, daunnya berubah menjadi hitam dan layu, sementara umbinya membusuk di dalam tanah. Akibatnya, jutaan orang kehilangan sumber makanan utama mereka. Gagal panen ini tidak hanya terjadi dalam satu musim, tetapi berulang selama beberapa tahun berturut-turut. Setiap kali petani menanam kembali kentang, penyakit tersebut kembali menyerang, menghancurkan harapan mereka untuk mendapatkan hasil panen yang cukup. Kelaparan mulai menyebar dengan cepat. Pada awalnya, orang-orang mencoba bertahan dengan mencari sumber makanan alternatif seperti rumput liar dan kerang. Namun, sumber-sumber ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Tubuh mereka semakin lemah dan rentan terhadap penyakit. Selama periode ini, pemerintah Inggris yang menguasai Irlandia tidak memberikan bantuan yang memadai. Kebijakan perdagangan bebas yang diterapkan oleh pemerintah Inggris menyebabkan pasokan makanan yang ada diekspor ke luar negeri, sementara rakyat Irlandia kelaparan. Banyak tanah yang subur di Irlandia juga dimiliki oleh tuan tanah Inggris, yang lebih memprioritaskan keuntungan daripada kesejahteraan penduduk setempat. Banyak keluarga petani yang terpaksa menjual atau meninggalkan tanah mereka karena tidak mampu membayar sewa kepada tuan tanah. Mereka kehilangan tempat tinggal dan harus mencari perlindungan di tempat penampungan yang seringkali penuh sesak dan tidak higienis. Penyakit seperti tifus, kolera, dan disentri menyebar dengan cepat di kalangan penduduk yang lemah dan kekurangan gizi. Situasi ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang besar. Orang-orang mulai meninggal dunia dalam jumlah yang sangat besar. Tubuh mereka seringkali ditemukan tergeletak di jalanan atau di dalam rumah-rumah yang sudah ditinggalkan. Diperkirakan sekitar 1 juta orang meninggal dunia akibat kelaparan dan penyakit selama periode ini. Selain kematian massal, wabah kelaparan ini juga memicu emigrasi besar-besaran. Ratusan ribu orang Irlandia terpaksa meninggalkan tanah air mereka dan mencari kehidupan baru di negara lain. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menjadi tujuan utama para imigran Irlandia. Perjalanan melintasi Atlantik tidaklah mudah. Banyak orang harus menanggung kondisi yang sangat buruk di kapal-kapal yang padat dan tidak higienis. Ribuan orang meninggal dalam perjalanan akibat penyakit dan kelaparan. Namun, bagi mereka yang berhasil tiba di tanah baru, itu adalah awal dari perjuangan baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Emigrasi ini mengubah demografi Irlandia secara drastis. Populasi Irlandia menurun drastis dan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Banyak keluarga yang terpecah dan tidak pernah kembali ke tanah air mereka. Hingga hari ini, diaspora Irlandia di berbagai belahan dunia tetap mengingat dan menghormati nenek moyang mereka yang berjuang melalui masa-masa sulit ini. Wabah kelaparan ini diperburuk oleh faktor sosial dan politik. Pada masa itu, Irlandia berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Kebijakan pemerintah Inggris seringkali tidak berpihak kepada penduduk Irlandia. Misalnya, banyak hasil pertanian lainnya diekspor ke Inggris sementara rakyat Irlandia kelaparan. Selain itu, kebijakan redistribusi tanah yang tidak adil membuat banyak petani kehilangan tanah mereka. Kebijakan bantuan yang setengah hati dari pemerintah Inggris juga tidak cukup untuk mengatasi krisis. Banyak bantuan yang datang terlambat
atau tidak sampai sama sekali ke tangan mereka yang membutuhkan. Wabah kelaparan besar meninggalkan warisan yang mendalam bagi masyarakat Irlandia. Populasi Irlandia menurun drastis dan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Banyak keluarga yang kehilangan tulang punggung mereka karena kematian akibat kerja rodi, dan mereka juga tidak menerima kompensasi yang seharusnya mereka terima. Hal ini menciptakan lingkaran kemiskinan dan ketidakadilan yang sulit untuk diatasi. Namun, dari tragedi ini juga muncul kekuatan dan ketahanan masyarakat Irlandia. Banyak dari mereka yang berhasil membangun kehidupan baru di negara lain dan berkontribusi besar terhadap perkembangan di sana. Di Irlandia sendiri, peristiwa ini menginspirasi perjuangan untuk kemerdekaan dan keadilan sosial. Itulah sekilas tentang sejarah kelam wabah kelaparan besar di Irlandia. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang pentingnya solidaritas dan keadilan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Apa pendapat kalian tentang peristiwa tragis ini? Sampai jumpa di video berikutnya.